3. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam kenal, kami dari kelompok 12, kelompok Bojonegoro. Izin Bapak dosen mampu mata kuliah metode geologi lapangan, Bapak Nugroho Imam Setiawan, Bapak Salahuddin. Eh, izin juga bagi asisten-asisten, Mas Mbak asisten MGL yang kami cintai juga. Pada kesempatan kali ini, kelompok 12, kelompok Bojonegoro akan melakukan presentasi terhadap peta interpretasi satuan batuan di covering kami, yaitu daerahnya Kabupaten Bojonegoro dan Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Nah, kelompok kami berisikan Aldi Setiawan sebagai ketua, Ambar Pramudita Fatmasari, Andini Tama Putri, Muhammad Oktadiansyah, dan saya sendiri Muhammad Alif Hakim. Oke, lanjut. Selanjutnya merupakan outline yang akan disampaikan oleh kelompok kami. Nah, yang pertama ada peta Demnas, ada peta geologi regional, peta geomorfologi tentatif, data sekunder, peta satuan batuan, dan tabel interpretasi satuan batuan. Lanjut. Berikut merupakan Demnas dari kelompok 12. Di sini kita bisa lihat ada 5 kafling dari kafling 90, 42, 92, 50, serta 110. Lalu berikutnya ada peta geologi regional kelompok 12. Pada formasi kafling kelompok 12 ini terdapat 4 formasi. Yang tertua itu formasi Kalibeng, lalu disusul sama formasi Klitik, Sonde, dan formasi Pucangan. Nah, pada formasi Kalibeng itu terdapat kalkarenit, napal, dan batu pasir tufan. Lalu pada formasi Kelitik itu terdapat batu lempung serta batu gamping kelas 3 sisipan napal. Lalu pada formasi Sonde itu terdapat batu lempung dan perselingan batu lempung dan batu pasir tufan. Kemudian pada formasi Pucangan terdapat breksi serta batu pasir tufan. Oke, selanjutnya yaitu peta geomorfologi tentatif. Jadi, peta geomorfologi ini telah kami bagi pada acara sebelumnya, yaitu acara peta geomorfologi. Jadi, eh, pada kafling kami, eh, kelompok 12 ini ada 12 satuan geomorfologi. Jadi, ditambah dengan waduk pacal, di mana eh, satuan geomorfologi ini merupakan geomorfologi yang dikontrol oleh struktur sehingga akan masuk ke dalam satuan geomorfologi struktur. Oke, lanjut. Selanjutnya, kami menginterpretasikan litologi atau satuan batuan di kelompok kami dibantu oleh data sekunder yang ada. Yang pertama yaitu dapat eh, bagian kiri atas yaitu formasi klitik. Di sini kami menginterpretasikannya sebagai batu gamping klastika sisipan napal karena terlihat pada warna batuan yaitu warna yang sedikit krem dan terdapat napal pada bagian samping. Lalu bawahnya terdapat ada formasi sonde yang termasuk satuan batuan batu pasir tufan. Lalu pada kanan atas termasuk formasi klitik juga kami menginterpretasikannya yaitu batu gamping sisipan napal juga. Lalu pada formasi sonde kami menginterpretasikannya sebagai perselingan batu lempung dan batu pasir tufan. Lalu yang terakhir, foto kanan bawah yaitu formasi pucangan, kami menginterpretasikannya sebagai batu pasir tufan. Lanjut.
Berdasarkan peta-peta sebelumnya, baik peta Timnas, geologi regional, geomorfologi tentatif, dan data sekunder, kami dari kelompok 12 menyusun peta satuan batuan tentatif yang seperti pada penampakan slide berikut. Nah, kami membagi peta satuan batuan tentatif ini menjadi 9 ini satuan batuan, eh, di mana kami membaginya berdasarkan dari formasinya dan tekstur yang tampak dari DEM serta dari data sekunder yang telah kami lihat di Google Map. Yang mana dari formasi Kalibeng terdapat kalk arenit, napar, batu pasir tufan, lalu pada formasi kritik terdapat batu kami klasika sisipan napal, batu lempung, batu formasi sonde terdapat batu lempung, perselingan batu lempung dan batu pasir tufan, serta pada formasi pucangan terdapat batu pasir tufan dan breksi. Lanjut, slide sebelumnya. Oke, berikut penampakan yang lebih jelas di mana kami membedakannya bersamaan dengan peta geologi regionalnya. Jadi sesuai dengan peta geologi regional, kita berada pada 4 formasi batuan dan kami membagi satuan batuan tersebut berdasarkan formasi, data sekunder, eh, serta tekstur pada demnya. Seperti contohnya pada formasi Kalibeng, pada kalk arenit, eh, yang tampak pada ini K1 dan K2. Kalk arenit secara harfiah merupakan batu gamping dengan ukuran pasir ya, 1/16 mm sampai 2 mm, sehingga eh, pada satuan batuan ini terletak pada formasi Kalibeng dan dia memiliki tekstur yang eh, agak kasar namun eh, tidak terlalu kasar sehingga kami menginterpretasikannya sebagai kak aranit. Lalu juga terdapat formasi napal yang dia tuh tampak lebih halus daripada si kak aranit tadi. Lalu batu pasir tufaan. Pada batu pasir tufaan ini memiliki penampakan yang hampir mirip dengan napal. Namun batu pasir tufaan dia ini memiliki pada data sekundernya dia memiliki kenampakan yang menunjukkan bahwa dia itu merupakan batu pasir tufaan. Lalu untuk formasi klitik, ini ada batu gamping klasifikasi penapal dan batu lempung. Cara membedakannya berdasarkan teksturnya, tekstur serta data sekundernya. Pada batu gamping klasifikasi penapal, eh, dia akan memiliki tekstur yang ini ya ditunjukkan oleh warna biru. Ini dia ini ditunjukkan dengan kenampakan yang kasar pada demnya. Serta pada data pendukungnya dia memiliki fragmen-fragmen dari batu gampingnya sehingga kami menginterpretasinya sebagai batu gamping klasika sisipan napal. Untuk sisipan napal sendiri ini sebenarnya agak susah dilihat di data sekunder namun bisa dibuktikan nanti pada saat di lapangan. Lalu untuk batu lempung juga terdapat di formasi kritik namun kami membedakannya dengan batu gamping klasika karena dia memiliki eh, tekstur yang lebih halus daripada batu gamping klasika tersebut. Lanjut, ini. Kemudian kami menginterpretasikan batu lempung pada formasi sonde itu berdasarkan kenampakan pada dem yang memiliki tekstur yang halus dan juga sangat terang. Kemudian pada formasi pucangan, kami menginterpretasikan adanya litologi breksi dikarenakan kenampakan dem yang lebih kasar dibanding litologi yang berada di sekitarnya, yaitu litologi perselingan batu lempung dan batu pasir tufan. Kemudian breksi tersebut memiliki warna yang lebih gelap. Oke, izin menambahkan ya, mungkin pada formasi sonde ini ada batu lempung dan perselingan batu lempung dan batu pasir tufan. Kami bisa menyebut sebagai perselingan batu lempung dan batu pasir tufaan karena ada beberapa di data sekunder dari Google Map itu ada yang menunjukkan perselingan antara batu lempung dan batu pasir tufaan, di mana batu pasir tufaan ini akan memiliki penampakan warna yang lebih
cerah dengan rona yang lebih terang daripada batu lempung dan dia akan berseling di mana perselingan tersebut menunjukkan ketebalan yang relatif sama sehingga kami dapat memberikan nama sebagai perselingan batu lempung dan batu pasir tufan. Pada formasi pucangan terdapat batu pasir tufan dan breksi, yang mana sesuai dengan formasinya, dia terdapat pada formasi pucangan yang tersusun oleh dua litologi tersebut, dan kami membedakannya pada peta Demnas ini, eh, membaginya menjadi dua berdasarkan tekstur pada Demnas tersebut, di mana breksi akan memiliki tekstur yang lebih kasar daripada batu pasir tufan. Lalu lanjut pada tabel interpretasi yang akan dijelaskan sekilas oleh Hakim. Oke, pada tabel interpretasi satuan batuan seperti yang sudah dijelaskan tadi, ada beberapa litologi yang ada di satu formasi maupun formasi lainnya. Seperti contohnya ada batu lempung yang ada di formasi klide dan formasi sonde. Ada juga batu pasir tufan yang ada pada formasi pucangan serta ada juga di formasi sonde. Nah, kami melihat beberapa litologi ini tidak hanya dari Demnas melalui rona dan tekstur saja, tapi juga melalui data sekunder. Contohnya pada batu lempung formasi klide. Nah, pada batu lempung formasi klide kami melihat dari rona dan teksturnya itu lebih beda daripada batu gamping, plastika dan sisiman apal pada formasi klide. Dan lagi kita juga melihat dari batu lempung di formasi sonde itu juga kalau dilihat dari Demnasnya sangat berbeda juga dari segi rona tekstur daripada batuan lain yang ada di formasi sonde seperti perselingan batu pasir tufan dan batu lempung. Nah, seperti itu. Oke, bisa dilanjut saatnya. Oke, berikut adalah presentasi yang bisa kami sampaikan terhadap interpretasi satuan batuan yang telah disampaikan oleh kelompok 12. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih dari kelompok kami, Burjonegoro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.